Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Bunda Irma Suryani Chaniago, legislator Partai Nasdem yang sudah 3 periode di DPR RI di Senayan sana, yang selalu tampil dengan statement-statementnya yang enteng dan begitu sederhana, namun setiap saat beliau muncul itu selalu memberikan kejutan dan bahkan senantiasa membungkam para sengkuni dan para kaum pembenci, khususnya anak abah yang selama ini setia menggiring isu untuk melakukan adu domba di negara kesatuan Republik Indonesia. Kali ini saya akan mencoba mereaction podcast Bunda Irma Suryani ketika hadir di Cokro TV yang difasilitasi oleh Bang Ahmad Sahal. Dalam konten kali ini beliau tuntas menjawab dan membongkar kedok apa yang menjadi target para pembenci yang senantiasa melakukan isu adu domba, mulai dari isu bagaimana mereka tidak menyepakati soal putusan MK sampai isu Fufu Fafa yang hari ini hangat di media sosial. Jadi tak perlu berlama-lama, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu. Artinya itu udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah. Tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya, kenapa mereka nerima gitu loh? Malah justru bersorak. Malah gitu, bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR untuk menentukan apa namanya presidensial threshold, ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, ya? dia hanya apa namanya memeriksa norma-norma lah, yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya. Dan TikTok saya 1,7 juta. Iya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas apa namanya, sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Memang karena memang norak. Saya jawab di situ. Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja, memalukan. Nah, itu yang kedua ya. Saya urut dulu nih, Mas. Betul. Fufu Fafa. Nah, yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA. Ya, soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih. Gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya, gitu, Bunda, komentarin dong itu, apa namanya, Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh, nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya, saya bilang, ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu, gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah, gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando, kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas.
Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah, soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan, tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya, karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau, walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana saya pasti yakin kok ya, dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat, dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto. Gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas Ara, buat Ara untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem tapi gitu kan lah. kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah, terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ceroboh gitu. Ya, ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Betul. Itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan. Tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah gitu. Ada tanggapan nggak dari ARA secara personal gitu ke Kak Irma? Belum ya? Atau enggak ya? Enggak lah. Saya yakin poinnya udah sampai ke publik. Saya yakin gitu dan saya berharap sih beliau memahami komplain saya ini secara positif supaya ketidaksukaan publik ya terhadap narasinya itu ya akhirnya juga akan turun dengan sendirinya. Kalau kemudian dia minta maaf gitu kan, walaupun nggak secara langsung dia ngomong saya minta maaf begini, tapi dia juga menyampaikan lah narasi-narasi positif lah gitu. Ya, ini kan semangatnya ngingetin kerja-kerja positifnya. Semangatnya kan Kak Irma kan ngingetin untuk kebaikan dia sendiri lah. Tapi saya kesel semalam itu di ILC itu. Nah, itu. Ya, ketika saya lagi menjelaskan kepada si Angga itu kan, dia kan bicara seolah-olah ini kerjaan lapor Pak Wapres ini adalah kerjaan yang cukup dikerjakan oleh Pemda-Pemda. Nah, iya betul. Maka kemudian saya kan ceritain sama dia, saya kasih pemahaman sama dia soal bagaimana transfer daerah, bagaimana Pemda itu bersikap menyelesaikan masalah dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang, kalau Anda bilang ini satu kemunduran berarti Anda bodoh.
Anda nggak tahu tuh apa sih sebenarnya yang dikerjain orang-orang daerah itu dengan transfer daerah. Sampai saya ceritakan, saya sampaikan ke mereka, ke si Angga ini gitu ya. Bagaimana misalnya stunting itu nggak selesai-selesai gitu kan. Bagaimana kartu BPJS gratis yang harusnya mereka dapatkan itu juga nggak selesai-selesai di daerah. Itu masih nggak paham gitu, masih nggak paham. Sehingga kemudian muncullah kalimat saya yang saya bilang Anda nggak ngerti. Ya, Anda tuh nggak paham gitu, nggak ngerti. Anda itu nggak cerdas, bodoh. Kalau Anda bilang bahwa program ini adalah program yang yang sudah mundur jauh ke belakang sana. Si Said itu bilang, saya sedih gitu kan. Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Nah, itu yang saya nggak ngerti gitu loh.